Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya bersama dengan teman-teman pendeta yang ada di wilayah Kalimantan Barat, Mantiti dan Brau. Kami ada di lahan sawit yang dulu sekitar tahun 2014 ditanam oleh ABSP. Sekitar 5, bahkan ada 5 hektar lagi di belakang, 10 hektar yang saat ini akan dikelola dan dibersihkan sehingga bisa menghasilkan untuk ekonomi gereja di GPIB Tumbang Titi. Mohon juga kalau ada warga jemaat yang diberkati, boleh menjadi berkat untuk perawatan lahan sawit ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB. Hari ini, hari Selasa, tanggal 22 Maret tahun 2022, bersama saya, Pendeta Julius Erik Tanabora, dari GPIB Cornelius Lido Cigombong di Jawa Barat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali pagi hari ini, mari kita sejenak menyediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi istirahat kami. Sehingga di pagi hari ini kami beroleh kekuatan yang berasal dari Tuhan, sehingga kami boleh kembali bangun dari tidur kami dan akan melaksanakan dan menjalani kehidupan kami di pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami akan mendasarkan hari ini dengan pengajaran firman Tuhan. Sebelum kami membaca firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami beroleh hikmat dan pengetahuan akan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Tawarikh, pasal yang ke-17, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Judul perikopnya, Raja Yosafat, pengokohan kerajaan. Maka Yosafat, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara
di semua kota yang berkubu di Yehuda, dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda, serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat, karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati, ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa minggu belakangan ini, kita melihat pemberitaan tentang penangkapan dua orang kaya yang populer dengan istilah Crazy Rich di Indonesia. Nah, penangkapan tersebut diakibatkan adanya fakta bahwa harta kekayaan yang mereka miliki itu ternyata diperoleh dengan cara menipu warga masyarakat melalui penggunaan aplikasi penghasil uang yang berbasis smartphone. Nah, peristiwa ini menunjukkan bahwa telah berkembangnya pola kehidupan yang menggambarkan nafsu manusia duniawi yang begitu kuat untuk memiliki harta benda dan uang. Lalu kemudian juga bisa kita saksikan bagaimana nilai-nilai spiritualitas, takut akan Tuhan itu terabaikan begitu saja. Moralitas dan etika sudah ditinggalkan demi kepuasan hidup manusia di dunia ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pola hidup yang berorientasi pada pengejaran uang dan status sosial sebagai orang yang berlimpah kekayaan semakin terpampang dengan begitu vulgar di hadapan kita. Perwujudan dari kuasa berhala-berhala dunia melalui fenomena pameran harta dan status sosial ini sudah semakin tidak dapat disangkali lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini sedikit banyak juga akan berbicara tentang hal tersebut. Nah, kita kembali dulu kepada pembacaan kita tadi. Dikatakan di sana ketika Raja Asa terkena penyakit kaki di tahun-tahun terakhir pemerintahannya, maka Yosafat, anaknya, kemudian naik takhta menjadi raja pada umur 35 tahun. Dari data yang ada dalam kitab 1 Raja-Raja 22 ayat 41 dan 42, itu dikatakan bahwa Yosafat memerintah sebagai raja selama 25 tahun. Dari bacaan kita saat ini, dikatakan di sana bahwa Yosafat adalah raja yang menjalani kehidupan yang berpusat pada Tuhan. Tindakan Yosafat yang sangat memperhatikan hukum Tuhan inilah yang menyebabkan kemudian Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya.
Kemudian seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pertanyaannya sekarang adalah, mengapa Allah memberkati Raja Yosafat? Nah, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah karena Yosafat hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud. Dalam ayat yang ketiga bagian B, kita dapat melihat kalimat jejak yang dahulu dari Daud. Nah, kalimat ini dapat kita katakan menunjuk atau merujuk pada kondisi sebelum Daud jatuh dalam dosa, yaitu di awal pemerintahan Daud ketika ia hidup dalam ketaatan dan kejujuran. Nah, itu berarti Yosafat sebagai raja telah menjalani pemerintahan dengan takut akan Allah dan hidup dalam kejujuran. Nah, hasilnya sama seperti Allah menyertai dan memberkati Daud, Allah juga menyertai dan memberkati Yosafat sebagai raja. Lalu yang kedua, karena Yosafat meninggalkan segala bukit pengorbanan dan menghapuskan berhala-berhala secara total. Bapak Ibu sekalian, Yosafat sebagai raja telah mendirikan kembali kesadaran mengenai ibadah yang benar. Pusat peribadahan umat diarahkan kembali kepada Tuhan dan bukan kepada Baal. Nah, hal ini merupakan sebuah gerakan pembaruan iman yang luar biasa pada saat itu. Yosafat sadar bahwa iman kepada Tuhan adalah warisan yang menyatukan dan menguatkan bangsanya. Oleh karena itu, ia menjauhkan bangsanya dari penyembahan berhala dan mengajar mereka hidup takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari Yosafat kita dapat melihat bahwa orang yang hidup bagi Tuhan serta mengutamakan Tuhan dalam seluruh karyanya akan mengalami atau menerima berkat-berkat Tuhan. Namun tentunya kesetiaan kita kepada Tuhan hendaknya bukan semata-mata demi berkat, tetapi melainkan karena kita sungguh-sungguh mengasihi Dia sebagai Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kondisi kehidupan kita saat ini memang dalam kondisi yang terpuruk. Namun kondisi yang terpuruk tersebut bukan berarti kita dapat menghalalkan segala cara untuk dapat mempertahankan hidup. Spiritualitas kita sebagai umat Kristus jangan sampai kalah dengan desakan kebutuhan ekonomi semata. Kuasa-kuasa berhala-berhala dunia ini sudah semakin terpampang jelas di hadapan kita. Kebutuhan akan uang bagi pemenuhan hidup sehari-hari jangan sampai membuat kita kehilangan sikap takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita harus tetap berjuang dengan keras untuk menghidupi keluarga kita dalam kondisi pandemi saat ini. Namun, kita juga harus tetap mengingat bahwa kita memiliki kewajiban untuk tetap memelihara iman dengan menjaga perilaku kita dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai hari kita dengan tetap memegang teguh spiritualitas kita sebagai umat Kristus.
Jangan mudah goyah dan tergoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela di mata Tuhan. Ingatlah, jika kita tekun beribadah kepada Tuhan, maka perbuatan-perbuatan kita pun hendaknya dapat mencerminkan nilai-nilai moralitas dari manusia yang tekun beribadah. Kiranya Roh Tuhan memberikan kita hikmat untuk menjalani kehidupan kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memberikan hikmat bagi pikiran kami, sehingga kami dapat menjalani hari ini seturut dengan kehendak Tuhan. Kami akan melakukan berbagai macam aktivitas dan pekerjaan kami, dan biarlah Roh Kudus senantiasa membimbing kami, agar kami tetap memelihara iman kami ketika kami melakukan pekerjaan-pekerjaan kami. Jauhkan kami dari berbagai macam pencobaan, dan biarlah kami boleh mengalahkan godaan-godaan dunia ketika kami melangkah di tengah-tengah kehidupan pekerjaan kami. Berikan petunjuk dan hikmat bagi kami, sehingga hari ini kami hidup untuk memuliakan Tuhan. Kami berkarya untuk kemuliaan Tuhan, dan sebagai tanda rasa syukur kami atas keselamatan dan berkat Tuhan. Inilah kami, ya Tuhan, umat-Mu. Biarlah kehendak-Mu menuntun pikiran dan hati kami, sehingga kami boleh mensyukuri kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, selamat mengawali hari ini, dan biarlah Roh Tuhan senantiasa menjaga keberadaan kami. Sampai jumpa dalam program Morning Call yang akan datang. Salam dari Cigombong. Tuhan memberkati. Terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya bersama dengan teman-teman pendeta yang ada di wilayah Kalimantan Barat, Mantiti dan Brau. Kami ada di lahan sawit yang dulu sekitar tahun 2014 ditanam oleh ABSP. Sekitar 5, bahkan ada 5 hektar lagi di belakang, 10 hektar yang saat ini akan dikelola dan dibersihkan sehingga bisa menghasilkan untuk ekonomi gereja di TPB Tumbang Titi. Mohon juga kalau ada warga jemaat yang diberkati, boleh menjadi berkat untuk perawatan lahan sawit ini. Tuhan Yesus memberkati.